Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan A. Jalil, tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati Gubernur Riau, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, para pimpinan Forkopimda se-Provinsi Riau, Wali Kota Dumai beserta Bupati Wali Kota se-Provinsi Riau, Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Riau, serta para penerima sertifikat baik yang hadir secara langsung maupun melalui virtual. Selamat datang dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional se-Provinsi Riau tahun 2021. Mengawali acara, sebuah persembahan dari Sanggar Tuah Betung Kota Dumai, pimpinan Al-Falah, mari kita saksikan bersama tari persembahan Melayu. Makan sirih tepak Melayu tua, lambanglah adat pusaka Melayu. Makanlah sirih ujunglah ujungan, ujunglah ujungan.
Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan selamat datang oleh Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SKM Mars. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di hari petang pergi ke sungai, mendayung sampan berberkah luka. Selamat datang Pak Menteri dan rombongan di Kota Dumai. Semoga kunjungan ini membawa berkah. Gubernur dan Kadis turut serta mengunjungi Dumai, kota idaman. Hubungan harmonis kian tercipta dalam merangkai pembangunan. Yang kami muliakan Bapak Menteri ATR Kepala BPN Republik Indonesia, Bapak Dr. Sofian Adjalil, selamat datang Pak di Kota Dumai. Yang kami hormati Kepala Biro Menteri ATR BPN, Kabak Kementerian ATR BPN dan Kakanwil BPN Riau. Yang kami muliakan Gubernur Riau, yang kami hormati Bapak Asisten 1 Provinsi Riau dan Kadis PUPR Provinsi Riau. Yang kami hormati rekan-rekan anggota Forkopimda Kota Dumai, para pejabat struktural di lingkup pemerintah Kota Dumai, dan sahabat kami, Kepala BPN Kota Dumai, dan khususnya masyarakat terima sertifikat, undangan, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan berkumpul bersama pada kunjungan kerja Bapak Menteri dalam rangka penyerahan sertifikat tanah untuk masyarakat program pendaftaran tanah sistematis atau PTSL se-Provinsi Riau. Kemudian tidak lupa, marilah kita ucapkan salawat berisalam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak salawat kelak kemudian hari kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Menteri dan rombongan yang kami hormati, Bapak Gubernur yang kami muliakan, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Dumai, saya sangat bersuka cita dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan Bapak Kota Dumai kami ini. Kota kecil di pantai timur Sumatera yang sedang berusaha sekuat tenaga untuk berbuat demi mensejahterakan masyarakat. Berusaha secara maksimal dalam mendukung Indonesia tumbuh bersinergi dalam menggalang Indonesia bangkit. Sebagai kota yang baru berkembang dan sebagai salah satu gerbang NKRI, karena berbatasan dengan jalur pelayaran internasional, sektor jasa, industri, dan investasi sangat memungkinkan dikembangkan daerah kami. Namun kesemuanya tentu harus sejalan dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah ketentuan tentang pengaturan ruang dan wilayah. Untuk itulah kami selalu mengharapkan kepada Bapak Menteri untuk memberikan petunjuk sembari mengulirkan program-program terkait untuk daerah kami. Sebelumnya Bapak Menteri, kami telah pun menerima bantuan teknis atau bantek rencana detail tata ruang atau RDTR untuk Kota Dumai 2 tahun berturut-turut oleh Kementerian ATR BPNRI. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Yakni yang pertama RDTR OSS Kecamatan Sungai 9 sampai Dumai Kota, serta yang kedua untuk RDTR Kecamatan Medang Kampai. Alhamdulillah Pak Menteri, perlu kami informasikan bahwa kami telah action bergerak cepat. Kedua RDTR tersebut telah kami terbitkan peraturan wali kotanya. Sehingga kami di Kota Dumai ini leluasa bergerak nantinya dan sangat berguna dalam menumbuhkan iklim investasi daerah kami. Setelah kunjungan Bapak kali ini, kami berharap di tahun depan Pak dapat menambah lagi bantuan RDTR dalam rangka menunjang percepatan perizinan OSS RBA untuk cakupan wilayah Kecamatan Dumai Timur menuju ke Bukit Kapur. Kami telah koordinasi dengan Pak Dirjen, Pak Menteri, mudah-mudahan 1 RDTR lagi dapat terwujud di tahun depan. Mengingat koridor tersebut tingkat investasinya tinggi dan prospek ekonominya sangat menjanjikan. Bapak Menteri dan rombongan kami muliakan, Bapak Gubernur, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kunjungan Bapak kali ini membawa berita baik dan angin segar bagi kami Kota Dumai. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini kita dapat mendapatkan berkat dan limpahan rahmat Allah SWT. Satu lagi Pak Menteri, kami sampaikan Pak, yang KID kemarin Pak, Alhamdulillah telah selesai Pak, terima kasih. Kawasan industri kita di Pelintung, setelah kami dapat dari Pak Menteri melalui Pak Dirjen dan telah kami serahkan Pak kepada teman-teman Wilmar di Medang Kampai. Baik
dua pantun Pak, terakhir. Pohon api-api berdaun rimbun, tempat bermain si anak ikan. Bersama Pak Menteri kita duduk berhimpun, jalin silaturahmi, eratkan persaudaraan. Rombongan Menteri turut menyerta kunjungan Presiden tinjau pembangunan. Setelah nanti Bapak sampai di Jakarta, mudah-mudahan Bantek RDTR kembali kami dapatkan. Lebih kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kita ikuti laporan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Bapak M. Syahrir. Melihat indah gerakan ikan, memetik bunga di pinggir kolam. Selamat siang hadirin sekalian, izinkan kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang kami hormati Gubernur Riau, Wali Kota Dumai, Kepala Biro Humas ATR BPN, para Bupati, Wali Kota, dan para Kepala Kantor seprovinsi Riau yang hadir secara virtual yang berbahagia. Izin Pak Menteri, dapat kami laporkan bahwa Provinsi Riau ini luas keseluruhannya itu 9 juta hektar kurang lebih. APL-nya itu hanya 3.500.000 hektar kurang lebih. Nah, dari APL itu yang baru didaftarkan, yang baru terbit sertifikatnya itu kurang lebih 49,25%, yaitu sebanyak 1.859.267 bidang. Jadi masih 51% kurang lebih tugas kita untuk mendaftarkan bidang-bidang tanah di Riau ini. Untuk tahun 2021 ini, Riau mendapatkan target PTSL PBT sebanyak 105.770 bidang dan sudah selesai 100% Pak Menteri. Tetapi sertifikatnya baru kami selesaikan 41% dengan berbagai macam kendala. Alhamdulillah kendala-kendala ini sekarang karena Pak Bupati dan Pak Wali Kota sudah turun ke lapangan, sudah mengerucut, sudah mengecil, jadi sudah bisa kami atasi. Pada hari ini Pak Menteri ada 5.000 sertifikat yang akan diserahkan. Kami mohon kepada Bapak Menteri menyerahkan kepada 30 orang perwakilan. Di antaranya ada dari TNI, ada dari BMN dan dari rumah ibadah. Sisanya itu sebanyak 27 orang itu masyarakat. Demikian Pak Menteri laporan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita ikuti sambutan Gubernur Riau, Bapak Dr. Andes Haji Syamsuar MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau beserta seluruh jajaran. Kemudian yang saya hormati Bapak Wali Kota, Bapak Bupati se-Provinsi Riau, yang saya hormati anggota Forkompinda Kota Dumai dan Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, yang saya hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota se-Provinsi Riau,
serta yang saya hormati para kepala dinas, kepala badan di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten kota Kepulauan Riau, yang kami hormati Bapak Ibu penerima sertifikat hak atas tanah, baik yang di Dumai maupun di kabupaten kota Kepulauan Riau, serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas ridho dan rahmatnya. Pada hari ini kita bisa menghadiri acara kunjungan Bapak Menteri ATR Kepala BPN ke Provinsi Riau dalam rangka penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat Riau pada kesempatan ini. Selawat dan salam disampaikan pada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas nama pemerintah Provinsi Riau dan rakyat Riau, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas dukungan dan bantuan Pak Menteri sehingga masyarakat Riau dapat menerima sertifikat dalam rangka program strategis nasional. Mudah-mudahan Bapak Menteri sehat selalu dan sukses melaksanakan tugasnya, sehingga tentunya di masa yang akan datang masih banyak harapan lagi yang diharapkan oleh masyarakat Riau, khususnya tadi yang disampaikan Pak Wali Kota melalui pantunnya. Pantun yang terakhir tetap minta juga Pak Menteri. Melalui kesempatan ini, tadi juga sudah disampaikan apa yang telah dilaksanakan oleh Bapak Kakanwil bersama rekan-rekan Kepala BPN pada tahun 2021. Kami hanya menambahkan Pak Menteri yang belum dilaporkan oleh Pak Kakanwil. Tentunya yang kami laporkan ini dan mohon petunjuk bagaimana nanti menyelesaikan persoalan-persoalannya masih ada di Riau ini. Di samping PTSL masih ada program strategis nasional, yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa jalan tol yang merupakan bagian dari tol Trans Sumatera. Saat ini tol Pekanbaru Dumai sepanjang 131 kilo telah selesai dan telah diresmikan oleh Bapak Presiden beberapa waktu lalu. Jalan tol Pekanbaru Sumatera Barat dua sesi, yaitu satu sesi Pekanbaru Bangkinang sepanjang 40 km sedang dikerjakan, dan dalam kunjungan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu sudah dicek oleh beliau, dan menurut laporan dari Utama Karya akan selesai pada bulan Desember yang akan datang. Sementara sesi 2 Bangkinang Pangkalan sepanjang 24,3 kilo, ini yang pekerjaannya tersendat-sendat, tapi bukan di wilayah Riau, cuman di wilayah Sumatera Barat. Sedangkan jalan tol Pekanbaru Rengat sepanjang 175 kilo masih dalam proses persiapan. Sementara dari Rengat menuju Jambi, kami telah memberikan izin penetapan lokasi. Dan saat ini juga sudah dilakukan inventarisasi, dan terhadap persoalan-persoalan ada kaitan dengan kawasan hutan, kami juga bekerja sama dengan Pak Kakanwil BPN dan Bapak Kejati telah mempersiapkan surat yang kami sampaikan kepada Ibu Menteri Kehutanan agar tentunya ada solusinya. Karena pada awalnya lokasi tersebut adalah APL, tapi berubah menjadi kawasan hutan. Sebagai bentuk dukungan dan keseriusan pemerintah daerah dalam rangka kelancaran transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, kami sangat mendukung dan meminta perhatian juga rekan-rekan Bupati Wali Kota untuk memerintahkan segenap jajarannya untuk memberikan bantuan, dukungan teknis serta penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat guna kelancaran pelaksanaan PTSL di wilayahnya masing-masing, serta menganggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing, kemudian biaya-biaya persiapan pendaftaran tanah yang diperuntukkan dalam pelaksanaan PTSL, termasuk juga kegiatan sertifikasi tanah yang tidak dianggarkan melalui APBN. Selanjutnya juga kami minta dan memohon kepada para Bupati Wali Kota untuk melakukan pengurangan penetapan BPHTB
melalui peraturan wali kota ataupun peraturan bupati guna mengurangi beban masyarakat atas pendaftaran tanah pertama kali. Bapak Menteri, Bapak Ibu yang kami hormati, melalui kesempatan ini juga kami masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan nih yang ada di Provinsi Riau yang kami nanti mohon petunjuk Pak Menteri. Pertama, terdapat banyak APL yang kemudian ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi kawasan penghentian pemberian izin baru. Nah, ini paling banyak nih Pak Menteri, kalau salah Dumai pun ada. Yang paling banyak adalah Kepulauan Meranti yang tadi juga sudah dilaporkan oleh Pak Kakanwil kepada Bapak. Sehingga kegiatan pendaftaran tanah terkendala. Walaupun prosedur penyelesaian klarifikasi telah ada, namun prosedur dan mekanismenya membutuhkan waktu yang cukup lama. Dua, adanya perubahan status kawasan APL berdasarkan Perda Provinsi Riau nomor 10 tahun 1994 tentang peraturan tata ruang pemerintah Provinsi Riau, kemudian berubah menjadi kawasan hutan berdasarkan SK Menteri LHK nomor 903 Menteri LHK PLA 2/12/2016 ya, tentang kawasan hutan Provinsi Riau. Jadi ada perubahan dalam Perda tahun 1994 dengan adanya surat menteri tersebut, SK Menteri tersebut. Kemudian adanya areal PT Chevron Indonesia yang berada pada area 100 meter sebelah kiri dan kanan. Artinya sebelah kiri 100 meter, kemudian sebelah kanan 100 meter. Dari jalan sepanjang Pekanbaru menuju Dumai. Yang telah dikuasai masyarakat dan sudah memiliki juga sertifikat, ini masuk dalam status barang milik negara. Akibatnya Pak Menteri, banyak sertifikat sekarang yang telah dimiliki oleh saudara-saudara kita, rakyat kami yang ada di Riau ini, tidak bisa jadi agunan di bank yang tempat mereka melakukan pinjaman uang. Nah, ini barangkali yang mengecewakan masyarakat. Ada hak, ada sertifikat hak, tapi tak bisa jadi agunan karena memang bank tidak mau menerima karena itu dianggap barang milik negara. Nah, ini barangkali memang harus pemerintah pusat menyelesaikannya Pak Menteri. Kemudian yang keempat, masih adanya konflik tumbang tindih kepemilikan lahan antara masyarakat dengan beberapa perusahaan di beberapa daerah, baik yang menyangkut dengan izin HGU maupun juga izin HTI. Ini masih ada konflik baru-baru ini di Kampar dengan izin HTI. Sekarang ini konflik, kemarin juga Bupati Kuansing menyampaikan kepada kami, tadi kami sudah diskusi juga dengan Forkompinda, yaitu di Kabupaten Kuantan Sengingi sekarang. Adanya PT Duta Palma yang sekarang memutus jalan sehingga masyarakat yang menuju ke lokasi tanahnya nggak bisa. Terutama ada kebun sawit di situ, mereka nggak bisa ke sana. Ini Pak Bupati juga minta kepada kami agar segera diberikan kesempatan masyarakat kita melewati jalan yang dikuasai oleh perusahaan, sementara perusahaan tidak mengizinkan. Ini barangkali juga persoalan pelik yang tentunya selalu bisa menimbulkan konflik, terutama yang tidak kita harapkan terjadinya sesuatu hal yang tidak kita harapkan. Kemudian yang terakhir, tadi kami sudah sampaikan juga pada Pak Menteri, menurut data kita BPS, di Riau ini ada 2,5 juta hektar kebun sawit. Sebenarnya lebih Pak Menteri, karena masih ada kebun sawit di dalam kawasan hutan. Yang ini juga kami harapkan nanti proses dari Undang-Undang Cipta Kerja juga dapat segera dilaksanakan. Data sementara 2,5 juta hektar ini yang ada pada kami, Pemda maupun Kanwil Pajak sama Pak Menteri. Tapi apa yang kami pernah diskusikan dengan Pak Kanwil PN, ini HGU-nya kalau nggak salah nggak sampai 1 juta hektar. Sekitar hanya 900.000 hektar.
berarti masih ada 1,5 juta atau 1,6 juta hektar tidak punya HGU. Kami juga ditugaskan oleh KPK adanya kebijakan satu peta. Kebijakan satu peta ini jalannya sulit sekali. Ada izin lokasi ada izin usaha perkebunan tidak ada izin usaha perkebunan tidak ada, ya HGU tak ada. Nah, persoalan ini juga tidak sederhana Pak Menteri. Kami juga sudah pernah mengadakan rapat koordinasi dengan Pak Kakanwil, bahkan juga dengan Pak Kakanwil Pajak bersama juga dari Polda, kami ajak juga dari Kejaksaan Tinggi. Persoalan ini agak serius. Padahal menurut kami betapa besarnya pajak yang tak dibayar oleh mereka, baik pajak untuk daerah berupa PBB ataupun pajak negara, sementara mereka juga sudah berpuluh-puluhan tahun memiliki kebun sawit di wilayah ini. Nah, tentunya kami mohon dukungan Pak Menteri agar persoalan ini bisa dapat diselesaikan, sehingga tentunya pendapatan negara, pendapatan daerah di tengah kita pandemi membutuhkan uang ini bisa kita tingkatkan dan sekaligus tertib administrasi mereka ini juga dapat tentunya terselenggara dengan baik. Begitu juga terhadap tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu banyak sekarang kebun-kebun yang masih bermasalah dengan kawasan hutan ini. Bahkan juga PSR kita yang di Riau ini juga jalannya tertatih-tatih karena banyak kebun masyarakat dalam kawasan hutan itu tidak bisa dilaksanakan PSR. Nah, ini barangkali menjadi problem yang ada di Riau. Kami mohon petunjuk Pak Menteri agar persoalan-persoalan ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga bisa meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan daerah yang kita cintai. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas petunjuk Pak Menteri, atas kehadiran Pak Menteri. Karena tadi Pak Wali Kota menyampaikan 2 bait pantun, saya sampaikan juga 2 bait pantun. Tanjak mumbang dipakai putra mahkota, sungguh elok dipandang mata. Penyerahan sertifikat tanah upaya nyata, kita tegakkan prinsip adil dan merata. Pasang pelita di ujung tangga, sinarnya terang, tenangkan hati. Sertifikat tanah selalu dijaga, agar hak atas tanah jadikan bukti. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi ikhtiar kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan A. Djalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, Pak Wali Kota, tuan-tuan dan puan-puan, yang besar tidak saya sebut pangkat, yang kecil yang tidak saya sebut nama, yang saya muliakan. Karena Pak Gubernur dan Pak Wali Kota baca pantun tadi, saya juga dituliskan pantun ini. Ini karena di luar daerah Melayu tradisi berpantun makin berkurang. Harusnya ini ada budaya kita, harus kita promosi Pak. Oleh sebab itu saya kalau spontanitas nggak bisa baca pantun sekarang ini. Ini disiapkan Cik Sima Ratu Kerajaan Dumai, berparas cantik memakai tedun ikat. Hari ini saya senang datang ke Dumai. Kita bertemu dalam rangka penyerahan sertifikat. Niat hati hendak memancing ikan dekat pelabuhan. Sertifikat nanti diserahkan atau sudah diserahkan untuk meningkatkan perekonomian. Bapak dan Ibu sekalian, ini program
PTSL itu adalah salah satu concern Bapak Presiden tentang masalah administrasi pertanahan kita yang selama ini masih banyak masalah. Sehingga akibatnya banyak sekali konflik. Ya. Tanah-tanah instansi banyak sekali yang bermasalah. Ya. Tanah pemerintah banyak yang hilang, kemudian diklaim oleh orang lain, dokumennya tidak jelas, itu terjadi di seluruh Indonesia. Begitu juga konflik antar masyarakat. Ya. Kalau tanah itu mungkin di sini, kalau di pedesaan nggak banyak masalah, tapi begitu masuk ke perkotaan, harga tanah sudah mahal, nah itu akan jadi masalah. Ditambah lagi di masa yang lalu teknologi kita belum baik, ya. Kemudian pengukuran tidak disiplin. Tiba-tiba tanah kita itu udah diklaim orang lain, ada tumpang tindih. Ya. Kemudian ada lagi misalnya sertifikat diberikan berdasarkan pernyataan. Pernyataan yang punya tanah diketahui kepala desa biasanya. Biasanya kepala desa dan memang punya tanah itu juga tidak disiplin. Sehingga akhirnya pernyataan itu diberikan. SKT, di sini nggak ada SKT nggak di Riau? SKT itu siapa yang datang dikeluarkan SKT, ya kan? Akhirnya saya punya datang keluarkan SKT, kemudian Bapak datang keluarkan SKT, sehingga akhirnya SKT itu karena tata kita tidak terlalu bagus, akhirnya keluar sertifikat 2 atau lebih sertifikat di tempat yang sama atau di tanah yang sama. Akibatnya Bapak dan Ibu sekalian ini menjadi beban bagi masyarakat yang luar biasa. Ya. Oleh sebab itu Pak Presiden dari sejak terpilih, beliau punya concern besar sekali terhadap masalah ini. Saya ditugaskan tahun 2017. Nah, standar Pak Presiden kan semua adalah dengan janji-janji yang konkret. Waktu saya ditugaskan, waktu itu sertifikat 1 tahun sekitar 1 juta. Kemudian Pak Presiden mengatakan berapa tahun 2017? Saya bilang 5 juta Pak, dipegang sebagai janji. Kemudian Presiden mengatakan setiap rapat dan setiap acara penerimaan sertifikat mengatakan saya punya janji sama Menteri, targetnya 5 juta. Kalau tidak tercapai cuma 2 pilihan, dicopot atau diganti. Gitu. Jadi saya diancam berkali-kali untuk dicopot dan diganti. Walaupun sebenarnya itu adalah bagian dari manajemen Pak Jokowi, tapi kita teman-teman BPN terima kasih sekali kita berhasil mengeluarkan sertifikat. Tahun 2017 lebih dari 5 juta, 5,4, 2018 9 juta, 2019 11 juta, 2020 karena Covid berkurang menjadi 6,8 juta. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa capai 8 atau 9 juta juga karena Covid. Targetnya 2025 mudah-mudahan seluruh tanah sudah terdaftar. Kalau tanah sudah terdaftar, yang pertama adalah masyarakat tidak perlu khawatir lagi, di kota-kota terutama. Enggak perlu khawatir konflik, ada tanahnya, ada ukurannya, ada sertifikatnya. Ya. Yang kedua, masyarakat yang mau berusaha bisa menggunakan sertifikat ini sebagai jaminan pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Ya. Karena kalau tidak ada sertifikat biasanya pergi ke rentenir. Rentenir itu mahal sekali bunganya ya. Pernah minjam enggak? Enggak. Enggak. Oh, alhamdulillah. Berarti enggak berusaha atau berusaha tidak pakai rentenir. Syukur alhamdulillah kalau Bapak tidak perlu pergi ke rentenir. Tapi banyak sekali orang terpaksa pergi ke rentenir. Rentenir itu mahal sekali bunganya. Bisa bunga 100%. 100% pinjam 1 juta bayar 2 juta. Pinjam 5 juta bayar 10 juta. Ya. Sekarang lebih bahaya lagi itu rentenir pinjol. Ya, tolong kasih tahu sama anak keluarga, jangan gunakan pinjaman pinjol. Terutama pinjol yang tidak, pinjol tahu gak? Pinjaman online, yang ini dikirim ke ini. Pinjamnya mudah sekali. Ya, pinjam mudah sekali. Ini jadi concern ke Presiden minta Kapolri mengambil tindakan karena pinjaman yang ada 2 jenis pinjaman online, ada yang terdaftar di OJK, ada yang ilegal. Yang ilegal ini sebenarnya bohirnya itu dari luar negeri. Ya. Nah, Bapak pinjam, dia bilang, oh ini mudah sekali pinjam 2 juta. Tinggal kasih nomor, kasih KTP,
nanti uang dikirim. 2 juta itu dipotong 500.000 dulu. 1,5 juta dikirim segera, cepat gitu loh. Tapi nanti ya belum jatuh tempo dia tagih. Pinjaman yang 2 juta itu bisa 20 juta jadinya, bisa 50 juta jadinya. Kemudian dipermalukan. Ya, mungkin kalau Bapak pernah tahu, tiba-tiba teman Bapak dikasih tahu ini penipu. Kalau yang perempuan dia bilang ini waduh macam-macam. Ya, itu banyak sekali orang yang sangat menderita gara-gara pinjaman online ini. Ya, oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian kasih tahu anak-anak jangan pernah menggunakan jasa itu. Ya. Nah, dengan sertifikat ada ini maka masyarakat tidak perlu lagi pergi ke rentenir. Siapa gubernur suka bercanda, nanti di hari kiamat yang paling banyak dapat masuk surga itu orang BPN kata. Bercanda. Kenapa? Karena bayangkan Bapak, kalau ada seorang selama ini pinjam dari rentenir, pinjam katakanlah 10 juta, bunganya itu bisa 10 juta juga. Dengan diberikan sertifikat oleh BPN, lantas saudara kita ini bisa pergi ke BRI, pinjam 10 juta, bunganya 1 tahun itu 7%, 7% 1 tahun berapa itu? 700.000, 70.000, tambah biaya lain itu bunganya mungkin sekitar 100.000 lah. Dari biasa bayar 10 juta, sekarang bayar cuman 100.000 karena pinjaman KUR itu bunganya cuma 7% per tahun. Jadi kalau kita kurangin tadi pinjaman 10 juta, dikurangin 100.000 berarti 9, harus bayar 10 juta, berarti sedekah orang BPN banyak sekali. Kalau banyak sedekah berarti kan bisa masuk surga. Saya bilang oleh sebab itu di hari kiamat nanti yang paling banyak masuk surga orang BPN, kecuali, ini kecualinya, kecuali yang masih menyulitkan orang, ya kan? Masih ikut-ikutan main yang agak benar, itu gak masuk. Gitu. Bapak Ibu sekalian kita sedang perbaiki, alhamdulillah BPN hari ini sudah lebih baik. Pernah urusan enggak dengan BPN akhir-akhir ini? Enggak pernah. Kalau Bapak pernah pergi ke urusan ke BPN, hari ini BPN sudah lebih baik. Di Pekanbaru tadi, kalau saya lihat tadi, kalau misalnya orang mengurus sertifikat, mengurus apa itu, tinggal daftarkan lewat telepon, nanti tentukan kapan mau datang, ya kan? Di sana sudah disiapkan dokumen-dokumennya sehingga lebih cepat. Jadi pemerintah akan terus memperbaiki layanan pertanahan supaya masyarakat lebih terbantu. Kalau sudah ada sertifikat Bapak dan Ibu tidak khawatir lagi, tanah-tanah sengketa kita selesaikan. Tapi kalau sudah tanah bersengketa itu sulit diselesaikan. Ya kan? Di kota-kota besar ada mafia tanah. Mafia tanah ini bahaya. Kalau Ibu Bapak punya tanah, dijaga tanahnya, dirawat tanahnya, ditanamin, dijaga perbatasnya. Kalau tidak mafia tanah ini bahaya. Saya nggak tahu di sini ada nggak Pak Wali Kota? Ada nggak mafia tanah yang main serobot tanah orang? Nggak ada, alhamdulillah. Di Jakarta itu banyak Pak, di kota-kota besar banyak mafia tanah. Sekarang kita perangin, banyak ditangkap, udah banyak masukkan penjara. Ya, di Padang, Kota Padang beberapa waktu yang lalu 7 desa itu diklaim oleh mafia tanah. Ya, itu bertahun-tahun, nggak bisa alhamdulillah sekarang sudah disikat mafia tanahnya, masuk penjara mereka. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tujuan akhirnya adalah pemerintah menginginkan masyarakat mendapatkan sertifikat tanah. Oleh sebab itu Pak Bupati, Pak Wali Kota atas usulan seperti usulan Pak Gubernur tadi, saya sangat berterima kasih jika Bapak dan Ibu membantu BPN dalam rangka untuk mempercepat sertifikat ini. Salah satu yaitu bahwa kalau misalnya sertifikat ada biaya sebelum sertifikat, prasertifikat. Itu biasanya masyarakat yang harus bayar sendiri untuk patok, untuk lain-lain surat-surat. Kalau Pak Bupati, Pak Wali Kota bisa menyediakan anggaran untuk prasertifikat itu akan sangat memudahkan. Yang kedua juga masyarakat untuk sertifikat pertama harus bayar BPHTB, bukti hak biaya hak atas perolehan tanah dan bangunan. Itu Bupati dan Wali Kota bisa membuat kebijakan mengurangi bahkan sampai dengan 100% bisa dengan surat Bupati, keputusan Bupati atau Wali Kota
atau mengurangi kalau misalnya tadi dikurangi sampai 50%. Banyak kabupaten kota yang sudah membebaskan. Kalau di Jakarta BPHTB pendaftaran pertama sampai 2 miliar harga tanah bebas, ya. Itu dalam rangka kita menciptakan administrasi pertanahan yang lebih baik. Pak Gubernur tadi mengatakan banyak masalah di Riau ini. Tadi saya pikir Pak tentang kebun yang punya HGU, nanti kita selesaikan Pak Gubernur, ya. Kita keluarkan aja PBB-nya, ya kan, sehingga mereka kalau misalnya punya kebun 10.000, kita keluarkan aja PBB-nya. Kita nggak tahu berapa luasnya, kita keluarkan 20.000 hektar, harus bayar PBB, bunga dan denda. Ya, dengan begitu mereka akan datang ke BPN nanti supaya mengeluarkan, dibuat sertifikatnya. Nanti insya Allah Pak, saya akan koordinasi dengan Dirjen Pajak dulu. Kemudian tentang tanah masyarakat dan hutan, itu sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja sudah memberikan kewenangan untuk dilepaskan tanpa harus persetujuan lewat DPR lagi. Cuma saya nggak tahu ini karena bukan kewenangan saya di Kementerian KLHK, ini sedang mereka bikin aturan dan pelaksanaannya. Cuma kesulitannya kalau BPN punya kantor seluruh Indonesia, KLHK tidak punya kantor seluruh Indonesia, sehingga kadang-kadang menjadi masih ada masalah, ya. Kemudian yang tentang tumpang tindih HGU HTI dengan masyarakat, kalau yang HGU HTI kembali kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau HGU kita coba selesaikan, banyak yang kami sudah selesaikan. Kalau yang complicated memang kadang-kadang susah. Tapi kalau yang misalnya jelas-jelas kita keluarkan, atau waktu perpanjangan HGU-nya kita nggak perpanjang yang bagian itu bisa Pak, lebih mudah, ya. Tapi memang perlu waktu karena kalau sudah sengketa itu menjadi masalah betul. Dan kadang-kadang kalau salah satu pihak tidak setuju, dia bawa ke pengadilan dan itu perlu waktu panjang, Bapak. Tadi tentang bahwa ada jalan perusahaan yang menutup akses masyarakat, nanti Pak Kanwil tolong dilihat, ya, kita panggil pengusahanya, ya, bagaimana, apa masalahnya, kenapa kok menutup akses masyarakat. Mungkin akses itu juga banyak digunakan oleh pencuri buah sawit, mungkin itu, ya. Oleh sebab itu kita harus pikirkan ini. Di satu pihak adalah bagaimana masyarakat punya akses lewat kebun itu, tapi di pihak yang lain mencegah jangan sampai terjadi pencurian buah sawit dan lain-lain. Hari ini alhamdulillah saya pikir petani sawit di Riau lagi makmur sekali. Harga TBS berapa ya? 2.000 lebih. 2.000 lebih, alhamdulillah. Harga CPO lagi bagus-bagusnya. Oleh sebab itu Bapak, nanti yang masalah tadi bisa kita selesaikan, karena pengusaha sawit, masyarakat yang punya sawit itu lagi senang-senangnya. Dulu mereka bayar jual TBS Rp800, Rp900. Sekarang kemarin saya dengar bahkan di beberapa tempat sampai dengan Rp2.400, ya, Rp4.400. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau punya kebun sawit dirawat dan kesempatannya, mudah-mudahan harga ini terus kita jaga dengan baik sehingga harga menjadi baik. Kemudian masalah tadi ini juga Pak Gubernur, masalah PSR, penanaman kembali sawit rakyat, itu jadi banyak kendala karena kawasan hutan, karena lain-lain, ya, karena nggak ada sertifikat. Ini target pemerintah 1 tahun 180.000 hektar sawit rakyat yang sudah tua diremajakan. 1 hektar dibayar oleh pemerintah gratis 30 juta. 30 juta untuk biaya PSR itu. Cuma yang jadi masalah adalah tanahnya tidak clean and clear. Nah, ini permasalahan. Nanti Pak Gubernur, ini memang harus kita pikirkan dan selesaikan bersama. Nah, tapi kalau di luar kewenangan BPN ini, nanti kita perlu bicara dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian masalah lagi Pak Wali, tadi sudah 2 RDTR yang sudah dapat Bintek. Ini RDTR ini, Kota Riau ini sangat penting karena tujuan investasi. Oleh sebab itu kalau bisa seluruh Kota Riau dibikin RDTR. Cuma pilihannya 2. Apakah diminta Bintek dari Kementerian ATR atau dialokasikan dalam APBD, ya. Tahun ini kita target membuat RDTR 200
RDTR seluruh Indonesia. Tetapi ternyata anggarannya karena refocusing, kita berhasil membuat cuma sekitar 75. Jadi memang terbatas sekali. Jadi kalau Dumai dapat 2, itu sudah termasuk alhamdulillah karena apa. Nah oleh sebab itu Pak Wali, kalau bisa dialokasikan dana dalam APBD itu kita bisa percepat. Kalau perlu seluruh kota Dumai. Kalau RDTR sudah ada itu akan sangat memudahkan investasi nanti. Ya. Nah, nanti saya akan tanya Pak Dirjen, tapi kalau Pak Wali bisa mengalokasikan RDTR, saya nggak rasa RDTR satu RDTR sekitar berapa? 2 miliar? Ya? 1, ya? Ya 1, jadi kalau Bapak misalnya berapa ke RDTR lagi di Dumai? Tinggal 1. Wah, kalau 1, sekian miliar kan kecil bagi APBD Dumai ya. Itu jawaban pantun Pak Wali tadi. Ya Pak Wali, nanti kita bicara ya. Intinya adalah pemerintah ingin menyelesaikan masalah, ingin membantu masyarakat, bikin pertumbuhan ekonomi yang baik. Kita harapkan mudah-mudahan segera COVID ini berakhir, ya, karena COVID ini sangat membebani masyarakat, sangat membebani pemerintah, ya, sangat besar APBN dan APBD harus digunakan untuk COVID. Mudah-mudahan kita doakan, kita disiplin dengan prokes, COVID ini bisa segera berakhir. Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan selamat yang sudah menerima sertifikasi. Sudah terima, coba lihat berapa orang? Ya, alhamdulillah ya. Selamat Pak ya, dijaga ini sertifikat. Jangan dikasih ke orang, itu surat berharga. Nanti kalau kasih itu tiba-tiba udah digadaikan sertifikatnya, dijaga, disimpan dengan baik-baik ya. Kalau tanahnya jauh, tolong dirawat itu tanahnya. Nanti kalau misalnya tanah Bapak jauh nggak dirawat, kemudian nggak pernah dilihat, tiba-tiba dikuasai orang, itu jadi repot. Lapor ke BPN, BPN juga agak sulit. Saya suka mengatakan sebenarnya BPN ini seperti kantor KUA. KUA ada laki, ada seorang wanita, seorang laki-laki datang ke KUA, menikah. Setelah menikah oleh KUA diberikan apa? Surat nikah. Surat nikah. Kalau BPN diberikan sertifikat. Ini sama juga. Surat nikah bapak ibu dengan tanah. Kalau yang KUA surat nikah antara suami istri. Apa yang terjadi bila suami tidak mengurusin istrinya? Nggak kasih makan, nggak merawat, nggak memberikan kasih sayang, nggak apa gitu. Istrinya kemudian pergi sama orang lain. Siapa yang salah? Siapa yang salah? KUA atau suami? Suami. Gitu juga Bapak. Tanah Bapak ini punya Bapak. Kami memberikan surat nikahnya aja. Jadi kalau Bapak nggak ngurus tanahnya, nanti digarap tanah itu oleh orang lain, bukan salah BPN. Jadi kita memberikan surat nikah kepada Bapak dan Ibu sekalian, tolong dijaga, tolong dirawat, tolong ditanamin dan dimanfaatkan tanah itu. Di masa akan datang Bapak dan Ibu sekalian, tanah adalah salah satu yang paling nggak bisa bertambah, ya, nggak bisa bertambah. Oleh sebab itu, mari Bapak dan Ibu sekalian yang sudah punya tanah, dijaga, dirawat, karena kalau tidak jadi masalah besar. Yang tadi tentang sepanjang jalan jalan pipa, jalan Chevron itu Pak, itu nanti kita akan selesaikan dengan Menteri Keuangan, tentang bisa nggak kita berikan HPL kepada Menteri Keuangan, kita berikan HGB kepada masyarakatnya. Tapi saya belum bisa janji karena harus ini rejimnya Kementerian Keuangan. Tapi memang itu salah satu yang Pak Kanwil beberapa kali WA, masalah PIPIP, masalah APL menjadi kawasan hutan, itu banyak sekali karena kadang para pejabat itu bikin keputusan di atas meja tak melihat di lapangan. Ya. Tapi ini harus kita selesaikan. Yang seperti saya bicarakan Pak Gubernur, nanti Bapak kirim surat, saya akan bicarakan dengan Menteri Keuangan, dengan Menteri Lingkungan Hidup kalau perlu dibawa ke kabinet supaya masalah di Riau ini bisa kita atasi. Baik, dan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan sertifikat yang diberikan oleh pemerintah ini memberikan kesejahteraan kepada kita semua, memberikan kepastian hukum, dan mudah-mudahan tahun ini berapa ribu tadi Pak Kanwil? Sekarang 5.000, semuanya berapa Riau? 300.000, masih ada 295.000 lagi.
Nanti Pak Presiden, sekarang kita sudah punya sertifikat sekitar 3 juta. Yang karena Pak Presiden jarang pergi ke lapangan, nanti kita mungkin akan berikan sertifikat seluruh Indonesia lewat Zoom begini dari istana. Seperti tahun yang lalu sekitar 3 juta akan diberikan oleh Pak Presiden secara simbolis. Yang lain nanti mungkin tahun ini saya nggak tahu bisa berapa, 8 juta sertifikat yang bisa kita berikan seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas kesalahannya, atas kekeliruan. Semoga Tuhan selalu melindungi kita, semoga COVID cepat berakhir. Oke, lupa saya, Bapak dan Ibu sekalian yang ada di di kantor-kantor di luar Dumai, ya, ada dari mana ini? Senggigi, Kuala Senggigi apa? Watan Senggigi. Oke, di mana lagi? Kampar ada nggak? Ada. Coba tunjuk sertifikatnya mana? Oke, terima kasih banyak, makasih banyak. Siak, Kabupaten Siak. Aduh, terima kasih banyak Pak Bupati, Bapak dan Ibu sekalian, penerima sertifikat juga, terima kasih. Kemudian Pelalawan. Oke, terima kasih Bapak, Ibu. Kanta Rokan Hulu. Wah, banyak sekali nih kelihatannya ya, mudah-mudahan ya, terima kasih banyak. Kalau yang belum beres nanti kita akan selesaikan. Mana lagi? Indragiri Hilir. Ada? Indragiri Hulu. Oke, terima kasih banyak. Apalagi nih? Rohil. Waduh, terima kasih banyak. Sorry nggak bisa hadir ke sana, tapi teknologi telah memungkinkan kita berkomunikasi. Kabupaten Siak, Rohil. Meranti, mana Meranti? Ini tadi katanya itu pipip semua Pulau Meranti. Nanti kita bereskan Pak. Kalau semua pipip nggak bisa masyarakat berusaha. Rohul. Udah, oke. Bengkalis mana ini Bengkalis? Oke, waduh, terima kasih. Kota Pekanbaru, mana Kota Pekanbaru? Oke, tadi sudah ketemu Pak Wali di kantor ya. Udah semua ya? Terima kasih Kuantan Sengingi tadi udah ya. Oke, terima kasih banyak Pak Bupati, Pak Wali Kota, dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan seluruh penerima sertifikat. Semoga yang kita lakukan ini memberikan manfaat kepada masyarakat dan memberikan barokah. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan baik, mudah-mudahan COVID kabur dari Indonesia cepat, ya, agar ekonomi kita jalan kembali dengan baik dan supaya kita bebas bergerak. Tapi sebelum itu jangan lupa protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua MUI Kota Dumai, Bapak Dr. Andes Haji Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dan untuk agama Islam akan saya pandu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas izin-Mu kami masih diberikan kehidupan dan kesehatan. Atas ridha-Mu kami dapat berkumpul melaksanakan acara penyerahan sertifikat tanah seprovinsi Riau yang dipusatkan di Kota Dumai yang kami banggakan ini. Semoga momentum ini akan membawa perubahan dan manfaat yang amat besar bagi masyarakat Kota Dumai, khususnya Riau. Semoga Allah senantiasa memberikan maunah dan perlindungan kepada kami semua. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, kami bermohon kepadamu ya Rabb, semoga pemimpin-pemimpin kami yang tidak henti-hentinya dalam melakukan kebaikan dan pembangunan, maka kami bermohon kepadamu ya Rabb, semoga senantiasa membimbing kami semua ke jalan yang Engkau ridhai, dan jauhkan kami semua, khususnya masyarakat Kota Dumai dan amnya Riau, daripada hal-hal yang tidak Engkau ridhai. Allahumma ya Allah ya Rabb, Engkau yang Maha Pemelihara, kiranya Engkau berkenan memelihara seluruh tanah air dan bangsa kami, agar kami dapat terus melanjutkan pembangunan untuk ketahanan nasional. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, keluarga kami, orang tua kami, datuk nenek kami, para guru-guru kami, dan orang-orang yang telah berjasa di negara kami ini. Ya Allah, kabulkan doa kami dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Selanjutnya Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional berkenan meninggalkan tempat acara.